dengan tema motorik halus dan sekolah. Tentunya saya tidak sendiri ya teman-teman, karena saya ditemani dengan dua kakak-kakak dari Tumbuh Kembang Royal Clinic. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dengan kakak siapa ini? Tepuk tangan lagi boleh? Dengan kakak Dian Syarafi di Royal Clinic. Kakak Dian dan Aku Liha dari Operasi Terapi. nah, ada Kak Dian dan Kak Liha. Hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Yang tadi ya? Tentang motorik halus dan sekolah. Motorik halus untuk persiapan sekolah. Oh, untuk persiapan sekolah. Jadi ini berguna banget buat ibu-ibu muda mungkin yang sedang mempersiapkan anak-anaknya sekolah. Tonton live ini sekarang ya Bu. Gitu. Nah, mungkin langsung kita tanyain aja ya materi-materinya. Di sini ada pengertian motorik halus. Mungkin bagi kita juga awam ya, motorik halus itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Ya, jadi motorik halus itu merupakan suatu keterampilan. Jadi keterampilan anak pada jari-jari mereka yang melibatkan otot-otot kecil. Jadi dia itu antara koordinasi, ada koordinasi antara mata sama tangan. Jadi ada beberapa aktivitas yang melibatkan otot-otot kecil seperti contohnya nih aktivitas meronceng, mengikat tali sepatu mereka, terus memasang benih-benih atau kancing, terus juga memotong, menggunting secara mandiri dan makan menggunakan sendok dan batu. Oh, jadi apa yang kita kerjakan dengan otot atau tangan kaki yang disambung dengan otak kita gitu ya Mbak? Iya, jadi kolaborasi antara iya, jadi konsentrasi dan atensi itu penting banget buat motorik halus. Motorik halus. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya di luar sana tuh banyak yang bilang, aduh motorik halusnya anak nih lagi mengalami keterlambatan nih Kak, gini. Sebenarnya dimaksud keterlambatan motorik halus tuh seperti apa sih? Normalnya gimana? Terus kalau terlambat tuh keadaannya seperti apa? Jadi tanda-tanda ya, Iya. ada tanda-tanda. Jadi ada beberapa ya anak-anak yang mungkin pada saat mereka di usia perkembangan atau pertumbuhan. Jadi mulai dari mungkin umur 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun. Jadi ketika orang tua misal kita memperhatikan anak ini sulit fokus ya, kok konsentrasinya juga kurang. Terus ketika mereka melakukan aktivitas pada keseharian mereka tuh sering menangis juga dia tuh nggak nyaman sama aktivitas misal dia mau makan harusnya pada usia 3-4 tahun itu udah bisa makan sendiri, tapi dia maunya disuapin, terus belum bisa memakai baju sendiri dalam lingkup berkancing ya, terus juga memakai tali sepatu seperti yang tadi saya bilang, terus mainan-mainan kecil seperti memasang Lego, terus memasang-masang puzzle, terus menggunting secara mandiri itu juga belum bisa biasanya gitu. Oh, jadi banyak hal juga ya tentang Iya. motorik ya. Ada yang memakai kancing, ada yang pakai Lego, main Lego dan lain sebagainya. Iya. Oke. Nah, berarti itu adalah tanda-tanda di mana anak kita mengalami keterlambatan dalam hal motorik halus. Iya, betul banget. Oke. Mungkin ini jadi info buat ibu-ibu atau teman-teman atau mungkin soon to be mom ya yang mungkin masih lagi hamil atau apa. Iya. Benar, itu penting banget. Jadi mungkin kita bisa aware ketika umur berapa sih kita harus aware tentang keterlambatan motorik halus? Jadi motorik halus biasanya udah mulai dari 2 tahun ya kita harus udah perhatikan. Jadi orang tua juga harus benar-benar aware sama anak-anak mereka. Tadi kembali lagi ke tanda-tandanya, jadi ketika anak itu misal megang-megang misal dia lagi bermain nih, terus menginginkan buka untuk botol atau untuk tutup kaleng seperti itu, dia cenderung nangis minta dibukain terus belum bisa mandiri seperti itu. Jadi itu ada cenderung ada keterlambatan motorik halusnya. Oh, oke. Jadi mungkin di sini saya bisa nangkap ketika kita sebagai orang tua mungkin juga jangan terlalu apa-apa di belakang. Benar, biarin aja anak explore ya. Dengan explore kan dia sebenarnya mempelajari sekelilingnya.
melatih kemandirian anak ya. Iya. Gitu. Luar biasa. Oke. Nah, kalau misalnya kita gabungkan dengan aktivitas anak di sekolah ya nanti, itu kira-kira problem apa yang akan muncul ketika anak itu mengalami keterlambatan motorik halus? Iya, jadi ketika anak-anak ya sudah memasuki di lingkungan sekolah atau sudah duduk di bangku sekolah, ketika mereka mengalami adanya gangguan motorik halus, jadi ketika bisa saja terjadi adanya gangguan ketika mereka menulis, karena di situ dia kan belum adanya kematangan motorik halus, jadi waktu dia tulis juga belum nyaman. Nanti biasanya tuh banyak problem, misal anak tuh tulisannya ada yang gede-gede, umurnya udah 4-5 tahun ya, tapi tulisannya masih gede-gede, atau ada juga yang tulisannya kecil-kecil, terus ada juga yang kurang tebal, atau bahkan sampai ditekan jadi tulisannya tebal banget. Nah itu kan kurang normal ya, jadi ada. Terus selain itu juga anak, bahkan ada beberapa anak yang sampai nggak mau nulis karena di situ anak susah untuk menerima informasi yang diterima oleh guru dan sekelilingnya, jadi dia tuh nggak paham instruksi gitu. Jadi dia juga mau nulis juga sebenarnya bingung, apa yang harus aku tulis, aku harus ngapain, itu dia bingung. Jadi dia nolak kan? Jadi tadi itu karena dia emang belum nyaman dan belum bisa, jadi dia mau memahami instruksi yang diberikan juga susah, mau menerima dan memahami materi juga susah gitu. Jadi emang berpengaruh banget. Terus selain itu juga biasanya kan ada tuh ekstrakurikuler yang ada di sekolah ya, seperti contohnya karate, terus juga ada les musik dan lain sebagainya. Itu anak juga cenderung akan menarik diri karena dia nggak percaya diri, terus emosinya juga bisa naik turun. Nah, ya itu tadi balik lagi karena dia belum mampu mendapatkan banyak stimulus melalui motorik halus tadi. Kaget gitu kali. Iya, jadi dia belum nyaman. Itu juga kan anak juga jadi nggak bisa duduk diam lama. Oh itu juga. Itu Iya, juga pengaruh hubungannya. ya? Gimana? Pasien-pasien yang banyak datang ke sini itu juga rata-rata karena mereka nggak bisa duduk tenang dalam waktu yang lama. Sedangkan kalau di sekolah kan kita butuh duduk lama, terus untuk fokus untuk itu kan kita harus duduk lama. Itu nggak bisa, mereka nggak bisa duduk lama. Jadi maunya muter. Jadi itu mungkin ada hubungannya juga dengan mereka nggak paham instruksi, mereka menolak. Akhirnya mereka juga kesini aja deh gitu loh. Jadi mereka nggak bisa fokus sama satu mainan di depan ini. Jadi kayak mereka main kesini, nanti bentar bosan, main kesini bentar, nanti bosan, main sebentar lagi bosan. Jadi mereka nggak apa ya, itu karena mereka nggak paham, terus juga mereka nggak ngerti apa yang mau dimainin, dan mereka juga karena nggak bisa, jadi mereka menolak, jadi mereka sering muter. Ya asing ya? Iya, udah gede-gede. Iya. Jadi kayak ada aja cari sana sini, Cari aktivitas biasanya Iya. karena dia emang nggak betah duduk Nggak bisa tenang. Iya. Kalau di sekolah mungkin malah gangguin teman lain ya. Iya. Jadi kan jadi ada beberapa tuh, jadi ada pasien-pasien saya yang mungkin pas konsul tuh bilang, Mbak ini apa gurunya selalu sambat, jadi kayak maaf ibu ini apa sepertinya ada tanda-tanda anaknya mungkin memiliki kebutuhan khusus ya, jadi dia karena mungkin memang kurang fokus atau mungkin memang saat diberikan perintah atau aktivitas tuh dia lebih sibuk sama dirinya sendiri, jadi dia lebih lari ke sana ke sini, jadi nggak bisa tenang gitu. Yang lain juga kan merasa terganggu gitu. Jadi ada konfirmasi dari gurunya lah, ada orang tua gitu. Jadi kalau gitu mbak, misalnya kita di rumah gitu ya, kita udah punya anak yang mungkin seusia 2, 3 atau 4 gitu, kita pengen tahu apakah anak kita ini ada gangguan keterlambatan motorik halus atau enggak. Nah itu tanda-tanda yang mungkin gampang bisa kita pahami itu apa ya, kita sebagai orang tua? Anak jadi itu masih ceroboh. Iya. Tapi biasanya ceroboh gitu ya Mbak ya. Jadi dia kayak ambil apa jatuh, tapi jadi karena dia belum bisa megang gelas bener kan, jadi kayak megang apa jatuh, kayak gitu-gitu sih. Terus kayak itu dia kurang menyenangi aktivitas yang kayak puzzle, Lego, mereka nggak suka, jadi mereka sukanya lari, lompat apa. Karena itu kan permainan-permainan yang butuh konsentrasi kan, mereka lebih menolak permainan itu. Permainan kecil-kecil itu mereka lebih menolak. Mungkin mereka aja gitu ya. Jadi mungkin terus mereka juga nggak mau main-mainan yang kayak tekstur, misalnya Play-Doh atau yang sensory play. Iya. Hasil-hasil itu lebih cenderung menolak sih. kalau juga mereka jalannya cenderung jinjit. Oh iya sih, Cenderung itu. jinjit. Itu ada tanda-tanda itu Iya. Itu kan karena itu biasanya mereka nggak nyaman dengan tekstur situ.
bisa jadi kayak misalnya di buku terus mereka langsung jinjit, terus kayak di ruangan-ruangan juga mereka juga lebih dominan jinjit, itu kayak bisa sih. Oh, itu berarti tanda-tandanya teman-teman. Jadi mungkin bisa jalan jinjit itu juga jadi salah satu tanda dominan jalan jinjit. Kemudian ada ceroboh tadi ya. Jadi sehingga anak-anak tuh mungkin juga nggak fokus dengan apa yang dia kerjakan. Seperti ya. Nah, dan juga itu lambat bahasa. Oh, Lambat bahasa itu juga ngaruhnya karena itu lagi motorik kasarnya belum tuntas, motorik halusnya belum tuntas, jadi bahasanya mereka nggak nyampe. Oh, kalau bahasa sendiri termasuk dalam motorik apa Kak? Kalau bahasa atau beda? Kalau Jadi kemampuan anak berbicara. Oke, jadi di piramida tumbuh kembang itu kan paling bawah itu motorik kasar, kemudian ada motorik halus, yang terakhir itu bahasa. Bahasa paling atas. Jadi begitu bahasa ini terkendala atau ada masalah di bahasa, ini pasti ada bolong-bolong nih di motorik halus atau di motorik kasarnya. Pasti ada belum lengkapnya lah istilahnya gitu. Jadi pasti semuanya kena, pasti semuanya bermasalah. Jadi awal pertama yang harus kita stimulasi itu berarti motorik kasarnya ya. Benar. Dia yang paling dasar Fondasinya. fondasi untuk semua itu ya. Benar. Oh, oke. Nah, tadi kalau problem di sekolah tadi mungkin lebih ke yang nggak tenang dan nggak fokus dan lain sebagainya itu ya Mbak. Kalau misalnya korelasi problemnya yang terjadi itu seperti apa? Korelasi yang terjadi di sekolah. Iya, di sekolah. Ya, jadi dia menolak untuk menulis itu tadi. Jadi dia untuk emosionalnya juga jadi tidak stabil. Jadi dia mudah emosi dan marah. Jadi dia untuk sosialisasi terhadap teman-temannya juga jadinya tuh renggang. Jadi dia lebih sibuk sama dirinya sendiri. Terus untuk menarik diri dari lingkungan. Terus dia juga nyaman, tidak percaya diri. Ansos itu juga Iya. ya. Kasihan juga ya kalau kayak gitu ya. Kembali lagi ketika dia tidak percaya diri, jadi dia mau mengikuti, misal orang tuanya kan banyak orang tua yang pengen tuh anaknya les bahasa atau les musik kayak gitu, tapi anaknya tuh nggak mau gitu, karena juga nanti waktu dilesin nanti takutnya rewel atau gimana. Misal dia les piano tapi untuk kematangan motorik halusnya aja belum, apalagi dia mau nyaman sama aktivitasnya gitu, apalagi untuk kelincahan dan keterampilan jari itu sangat diperlukan dalam les-les di luar sana. Jadi bisa dibilang gangguan keterlambatan motorik halus ini bisa mengarah ke anak yang terlalu hiperaktif, bisa juga ke anaknya yang benar-benar nggak mau ngapain gitu. Karena Ini sebenarnya anak aktif gitu ya. Benar. Anak-anak yang menolak aktivitas itu bukan karena nggak mau, tapi setelah ditelusuri karena mereka tidak mampu, jadi mereka nggak mau. Jadi kan orang-orang kayak kenapa sih dia nggak mau, orang ini tuh cuma gini doang misalnya gitu kan. Tapi mereka tuh sebenarnya mau, tapi mereka nggak mampu kan. Kayak misalnya ada anak-anak yang harusnya umur 3 tahun udah bisa naik turun tangga sendiri, ya kan? Itu mereka nggak mau karena mereka tidak mampu. Istilahnya nggak mampunya itu kan berarti kan ada problem tuh sebenarnya. Cuman kadang orang tua kurang aware kayak kenapa sih dia gitu aja nggak mau? Suzon ya. Dia tuh nggak mau. Padahal karena mereka ya tidak mampu itu tadi. Nggak percaya diri itu kan karena tidak mampu, ada miss di motorik halus ataupun di motorik kasarnya itu tadi. Benar-benar itu poin penting sih buat kita Nggak orang mau, tua ya, gitu tidak ya. mau. Mungkin kita kayak, aduh deh kamu kok nggak mau ini sih, nggak mau ini. Ya mungkin kita juga harus bisa ngecek juga gitu ya. Mungkin kita harus bisa lebih aware juga. Betul. Karena belum tentu dia nggak mau, tapi bisa juga karena dia belum mampu. Benar, belum bisa. mampu itu belum bisa, makanya dia dengan menolak. Bahkan kalau karena dia nggak bisa, belum bisa ngomong nih, dia terlalu ngomong, akhirnya dia marah-marah kan. Iya. Jadinya emosinya nggak terkontrol. Jadi berhubungan. Semua tuh kayak Iya benar. Muter-muter aja Benar, terus. itu Soalnya kendalanya di masalah Iya. psikis, fondasi ini tadi kan. ketika fondasi udah dibenarkan pasti naik ke atasnya juga lebih oke. Betul. Oke. Nah, misalnya kalau ada teman-teman di sini yang mau tanya-tanya, boleh nggak Kak? Boleh. Langsung ke ini aja ya, ke live-nya aja ya, ke chat live-nya aja ya. Ada ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang lagi nonton live kali ini, teman-teman juga bisa tanya ke tim tumbuh kembang dari Royal Clinic, dan kita akan semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Begitu ya Kak ya? Mungkin ada yang mau ditambahkan Kak dari segi tumbuh kembang anak yang mungkin biasanya ini orang tua jarang aware gitu. Berdasarkan pengalaman di sini. Mau nambahin tadi mungkin ada jawab. Untuk penyebab keterlambatan tadi itu bisa juga karena lahirnya prematur. Oke. Itu pasti ada hubungannya. Kemudian dia ada gangguan penglihatan,
atau misalnya gangguan pendengaran. Dan juga ada juga yang dia lahirnya normal, kemudian tumbuh kembangnya normal, tiba-tiba dia udah bisa semuanya nih sampai 1 tahun 2 tahun, terus tiba-tiba dia mengalami penurunan. Setelah dicek, pernah tuh ada kejadian setelah dicek ternyata dia pernah mengalami kejang. Nah, jadi panas yang tinggi terus bikin dia kejang. Kejang itu kan menghambat oksigen, suplai oksigen ke otak kan. Nah, itu bisa menghambat, salah satu faktor juga yang bisa menghambat tumbuh kembang anak. Nah, makanya Mams perlu perhatikan di rumah harus sedia obat panas kan, biar nggak sampai kejang. Jadi ada kalau obat panasnya untuk anak-anak ada yang aman yaitu sama sirup, sama Fasidor, itu yang aman untuk dikonsumsi anak. Jadi anak ada range usia berapa gitu nggak kak? tetap harus dalam pengawasan dokter. Oh, sesuai dengan ya. Tapi kita harus sudah siap kan. Jadi kayak itu kan juga salah satu faktor yang bisa menurunkan perkembangan anak dalam usia yang benar. Jadi harus sudah siap. Iya. Obat panas. Jangan asal dibiarin aja gitu ya, karena mungkin kan obat panas adalah salah satu obat emergency juga buat anak gitu kan. Maksudnya ketika panas kan juga kasihan ya, mungkin anak kecil juga nggak bisa yang ngomongin gimana atau gimana, jadi mungkin orang tua harus lebih aware juga. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dihindari. Di contohnya keterlambatan dari motorik halus. Nah, biasa ya, mesti kita bayangin aja anak yang panas gitu, mungkin kan kita kan kayak panas ya udah, tapi ternyata dia bisa memperlambat motorik halus. Benar, karena kalau udah sampai kejang kan supaya oksigen nggak full sampai ke otak kan, ada yang stop kan di otak. Sedangkan oksigen itu adalah utama gitu ya, supaya utama untuk aktivitas ya. Tubuh kita itu butuh banget. Gitu. Baik. Nah, kira-kira kalau gitu apa sih yang kita bisa lakukan di rumah gitu sebagai orang tua atau mungkin keluarga agar kita bisa menunjang perkembangan dari motorik halus anak? Kira-kira apa aja? Jadi ada beberapa aktivitas yang kita bisa lakukan pada anak-anak nih. Contohnya ketika kita ibu-ibu atau orang tua di rumah, ketika anak lagi bermain, dilibatkan saja dalam aktivitas keseharian nih ibu-ibu. Jadi misal ketika kan motorik halus tuh melibatkan otot-otot kecil si anak nih ya. Jadi ada aktivitas menjepit, memotong, mengguling secara mandiri seperti itu ya. Jadi ketika jadi dibuat enjoy aja ketika misalnya ibunya lagi mau ngejemur pakaian ya, cepit-cepit, nanti anaknya dimintain aja, ayo nak coba yuk bantuin yuk cepit-cepit. Misalnya lagi pakai jemur kaos kaki atau baju-baju dia yang kecil, ayo dicapit-capit ya, pakai capit nih. Jadi kayak dia tuh itu selain itu aktivitas menyenangkan, jadi kan ada korelasi juga antara ibu dan anak ya, dia sama antara anak sama ibu ya, itu juga melatih untuk motorik kasar, motorik halusnya ya. Jadi secara tidak halus dia berjalan, jadi secara tidak langsung itu tuh melatih motorik halus dia. Jadi terlihat sederhana tapi itu bermakna gitu. Oke, jadi kayak jangan jangan kayak udah kamu diem aja nanti mama atau ibu apa, jangan yang malah kalau bisa melibatkan. misalnya aja, misalnya mau nyapu aja itu kayak dia tolong ambilin sapu gitu kan. Kiranya jadi kayak pertama itu juga melatih pemahaman instruksi, kemudian juga melatih fokus juga kayak bener gak yang diambil sapu, dan yang diambil satunya cikat atau apa, jadi kayak pemahaman instruksi dan melatih fokusnya dia juga kan. Kemudian kayak bawa sapu ke kita itu kan juga bawa barang dan harus jalan, itu kan juga harus melatih keseimbangan juga. Jadi sebenarnya semuanya itu nyambung dengan kita membiasakan mengikutkan anak dalam kegiatan rumah. Jadi anak kan bisa belajar dari hal-hal yang sederhana yang ada di rumah. Iya, wah itu oke banget sih. Kak, ini soalnya kita mau potong sebentar karena ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah menyaksikan di live. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kak, mau tanya, bagaimana membedakan anak yang memang malas dengan anak yang motorik halusnya terganggu? Terima kasih Kak pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Kak Liha atau Kak Dian, silakan. Mungkin kalau yang males dengan anak yang terganggu, benar-benar terganggu gitu ya. tipis ya. Ini kalau yang males, lihat sikonnya, mungkin dia kalau males itu mungkin kayak posisi dia ngantuk tapi diajak main kan mager juga kita kan. Terus kayak misalnya dia belum makan tapi dia juga diajak aktivitas kan nggak akan fokus juga. Jadi kayak pastikan anak-anak yang diajak aktivitas itu kayak udah makan, udah nggak posisi ngantuk, terus juga
ya dia apa namanya itu udah makan nggak posisi ngantuk. Kalau misalnya memang dia tidak mau, berarti mungkin dia ada keterlambatan di itu motorik halus atau motorik kasarnya itu. Tapi kalau misalnya dia misalnya baru bangun juga terus diajak aktivitas kan dia juga mau juga ya bu gitu kan. Kita aja mager. Atau kita juga harus kreatif juga buat permainan kan. Jadi kayak yang biar gimana ya caranya dia tertarik. Tapi kalau misalnya kita udah cara permainannya udah seru, udah oke, udah makan, udah oke dan tidur juga, tapi dia masih nggak mau, kemungkinan berarti dia ada permasalahan. Oke. Jadi mungkin kita cara ngetesnya, pastikan anak itu dalam kondisi yang nyaman untuk menerima informasi atau instruksi ya. Tambahin juga misalkan ketika di lingkup akademik ya, ketika anak itu sebenarnya dia waktu di sekolah itu udah bisa nulis, udah bisa melukis dan menggambar. Tapi ketika misal ibunya pengen dia ikut tes menggambar nih, terus pada saat itu padahal di sekolah dia bisa aja karena emang ada tugas dan itu sudah diburu untuk tugas melukis, menggambar seperti itu, dia bisa mau. Tapi kok ketika dia ibunya pengen anaknya untuk mengikuti ekstrakurikuler atau les menggambar dan melukis, itu anaknya tidak mau. Kenapa? Karena memang dia dari kemauan dari dirinya sendiri, dia juga nggak mau dan nggak suka pada aktivitas itu. Jadi emang itu benar-benar dari dirinya sendiri, memang dari internal, bukan dia nggak bisa, cuma dia emang nggak mau. Beda lagi kalau memang dia ada keterlambatan atau masalah pada motorik halus. Jadi mungkin emang pada saat dia melakukan aktivitas menulis, bahkan itu saat dia mencoret-coret aja itu dia nggak mau, atau mungkin dia nangis atau nggak nyaman maunya digendong terus, tiba-tiba waktu aktivitas menulis dia lari-lari ke sana ke sini, itu bisa cenderung ada keterlambatan atau masalah pada motorik halus. Atau dia mau mengikuti tapi nggak sesuai instruksi. Iya. Kayak udah kayak dia tertarik untuk jalan-jalan kan, tapi kayak udah snit gitu doang. Tapi dia asalnya. Oh gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi. Gimana cara melatih anak biar mau diem menulis? Oh ini mungkin problemnya untuk moms yang anaknya agak susah susah fokus mungkin ya Kak ya. Silakan dijawab Kak. Jadi emang untuk problem menulis ya, jadi balik lagi seperti tadi, ketika anak itu bisa fokus dan diam ketika dia duduk itu, ketika dia udah benar-benar bisa memahami instruksi, terus juga dia nyaman dengan tempat duduknya, terus postur tubuhnya seperti apa. Jadi ketika ada permasalahan pada motorik kasar atau motorik halus, otomatis dia nggak akan betah tuh duduk lama-lama. Jadi dia balik lagi ke seperti yang tadi, dia nyari stimulus. Jadi dia nanti lari-lari ke sana ke sini, mencari aktivitas lain. Misal lagi mengerjakan satu aktivitas, belum selesai udah lari lagi ke sana. Udah lagi kerjain lagi, baru setengah lari lagi ke sana. Dia karena dia tuh belum bisa fokus, jadi konsentrasinya masih kurang. Iya. Jadi banyak-banyakin permainan yang menggunakan koordinasi kefokusan. Jadi kayak misalnya main puzzle atau main apa tuh? Ronceng gitu. Jadi kayak permainan-permainan yang Lego itu masuk nggak boleh nggak? Boleh. Lego Karena itu pokoknya yang memasang dan mencopot itu emang bagus. indikasi anak nggak bisa diem karena fokus, terutama fokusnya mereka masih sangat pendek. Jadi kita ngejar di fokusnya dulu. Fokusnya dulu untuk untuk tenang dan untuk bisa lebih lama duduk. Kalau misalnya ada juga mungkin ini aku mewakilin ibu-ibu yang juga agak bingung. Misalnya ada anaknya mereka yang merasa kayak kok anakku kayaknya bosenan ya. Nah itu tuh apakah salah satu tanda dari anak-anak yang mengalami keterlambatan motorik halus, atau itu sebenarnya masih perlu ditinjau lagi gitu, kayak kok ini cuma dikerjain setengah sih, ini cuma ini kok nggak rampung gitu. Itu gimana? Karena kadang-kadang banyak ya anak yang kayak baru dapat mainan ini sebentar ini sudah bosan gitu kan. Itu dia indikasi itu sih, fokus pendek. Jadi dia gampang terdistrak. Jadi itu mainan ini belum selesai, udah karena nggak bisa, terus dia ganti lagi, itu ada indikasi juga, motorik halus dan motorik kasarnya ada yang miss gitu, ada yang miss seperti itu. Tapi apakah keadaan-keadaan seperti itu sebenarnya bisa diperbaiki dengan mungkin terapi tertentu, atau mungkin konsumsi vitamin tertentu, atau mungkin perbaikan diet dalam hal makanan, atau apa mungkin yang bisa
lakukan nggak untuk anak-anak seperti itu? Ada terapinya. Jadi terapi untuk anak-anak yang kurang fokus, anak-anak yang terlalu aktif, pasti kita asesmen awal kan. Kemudian itu kita lihat dia dari segi motorik kasar pertama, kemudian motorik halusnya seperti apa dan bahasanya seperti apa, itu kan berkesinambungan. Kemudian juga biasanya kita mintakan untuk diet. Kalau yang terlalu aktif biasanya kita minta untuk diet apa namanya gluten, untuk mengurangi susu, kemudian untuk kurangi gula-gula. Jadi makanan manis-manis, terus kemudian minuman yang manis-manis juga. Itu Jadi tahu ya? tahu. Jadi kita pasti lakukan terapi juga, perbaikan stimulasi si motorik kasar, motorik halus dan bahasanya itu, kemudian disertai dengan diet itu tadi. Dan pola tidur. Jadi pola tidur penting itu juga itu, Kak. benar. Pola tidur yang berantakan, istilahnya anak kalau kurang tidur pasti hawanya jadi emosi kan. Iya benar. Nah ya itu, jadi itu mempengaruhi tubuh juga. Dan kalau anak yang mungkin usia balita gitu, tidur siang tuh penting nggak ya? Atau gimana? Kalau tidur siang selamanya? Penting nggak penting, ada soalnya ada yang mereka habis tidur siang nanti tidur malamnya kemalaman banget. Oh iya. Jadi nanti terganggu Bingung kan. juga ya, cycle-nya ya. Iya benar. Yang penting cukup sesuai umurnya, itu kan ada umur yang umur segini, tidur segini, umur segini, tidur segini. Jadi ternyata banyak juga ya hal-hal yang harus kita pertimbangkan dan kita sadari ya untuk untuk orang tua yang mempunyai anak di usia sekitar 2, 3, 4. Kira-kira sampai batas umur berapa sih Mbak awal kita akan keterlambatan motorik halus ini? Range berapa biasanya pasien-pasien yang terapi gitu? Kebanyakan di sini tuh umur 4 tahun, 5 tahun baru pada kesini. Padahal sebenarnya kan itu 2 tahun udah harus cek kan. Soalnya makin lama, makin istilahnya makin lama umur mereka datang, kan makin banyak PR yang ketinggalan. Oh oke. Dan juga perbaikannya akan makin lama. Iya benar-benar. Nggak secepat kalau mereka datang usia 2 tahun dan apa namanya, perawatan kan nggak begitu banyak gitu kan, jadi bisa terkejar. Kalau yang datang 5 tahun, iya masih nggak terlambat sih, tapi cuman PR-nya kan lebih tumpuk banyak, aja gitu ya. lebih banyak. Gitu. Kalau keadaan kayak gini nih sebenarnya ada nggak sih vitamin-vitamin khusus yang mungkin bisa kita berikan sebagai support kita untuk mendukung pertumbuhan dari motorik halus anak gitu? Mungkin ada kandungan-kandungan yang penting gitu yang harus anak minum, vitamin atau apa suplemen seperti itu gimana? Ada vitamin yang aman untuk anak, itu ada Imbuskit, Kidifit Sirup sama Stimuno. Oke, Itu ya. aman untuk anak, dikonsumsi untuk anak. Kidifit, Imbuskit, Imbuskit, sama dan Stimuno. Nah, No. kita juga ada disediain di sini ya Mbak ya, di Tokopedia dari Royal Healthcare. Jadi teman-teman atau ibu-ibu sekalian atau moms yang mungkin masih lagi hamil atau gimana lagi belum stok vitamin, stok buruan vitamin. stok Langsung itu sekarang. akhirnya gratis mumpung lagi live. Benar. Dan kabar gembira nih untuk kita semua loh. Jadi tiap pembelian 50.000 akan gratis Milton Sachet. Begitu pula untuk pembelian 100.000 adalah gratis Milton Sugar Free. Yang produknya ada di sini. Gitu. Enak semua. Enak-enak semua dan mungkin buat mamanya juga ya. Sambil nungguin anaknya. Nah jadi mungkin bisa kita tekankan sekali lagi, vitamin itu adalah juga penting ya Kak ya, untuk mendukung dari pertumbuhan motorik anak. Gitu. Di sini kita juga sedia Kidifit Sirup, ada Imbuskits yang Force, ada DHA Fit, ada Apialis Sirup, Stimuno dan Sangobion anak. Itu bisa kalian dapatkan di Tokopedia Royal Healthcare. Mungkin juga bisa sekalian di follow Instagramnya, ada royal_health_care, ada Royal Klinik Surabaya dan ada Royal Klinik Merk Surabaya. Nah di sini nanti kita mau kasih info kalau setiap pembelanjaan di Tokopedia Royal Healthcare ini kalian akan dapatkan gratis Milton Sachet dan juga gratis Milton yang sugar free di setiap minimal pembelian 50 dan 100.000. Gitu. Jadi udah lengkap ya semuanya. Vitamin, terus tadi obat panas, obat emergency ya, itu penting loh. Ya. Nah, Terus ya sama satu lagi obat nafsu makan. Jadi biasanya ada ya. Gimana anak yang susah makan kan juga pasti berpengaruh ke tumbuh kembang kan. Oke. Anak-anak yang misalnya anak-anak yang kurang nutrisi atau yang kurang gizi, mereka juga gimana mau mereka bergerak kan, kita bergerak Dari Tokopedia
Tokopedia Royal Healthcare karena di sini ada sirup-sirup. Oke. Macam-macam ya teman-teman semua. Jadi kan komplit, kalau vitamin komplit, terus mereka juga pasti perkembangannya juga oke kan. Oke, benar-benar. Jadi supportnya nggak dalam satu ini aja ya, satu hal aja gitu. Jadi selain ya diet, ya vitamin, ya support ibu-ibu juga ya, ibu dan bapak-bapak ini ya, penting juga ya sebenarnya ya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi, bisa langsung chat aja di live kita. Nah, mungkin kakak-kakak di sini ada yang mau menambahkan hal-hal yang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak tuh sering lupa gitu akan nge-treat anaknya seperti apa yang ternyata dapat menghambat pertumbuhan dari anak gitu. Misalnya apa? Ada hal-hal kalau kayak gini, misalnya saya punya anak nih misalnya ya, Dek, aduh jangan di situ dong, jangan pegang itu boleh nggak sih kak? itu tadi menghambat ekspor anak, bikin anak jadi berujung bikin anak jadi mager, jadi males. Jadi jangan saya anaknya kayak, ini kamu kok nggak mau ini toh, nggak mau itu toh, ya pasti dilihat lagi pola asuhnya seperti apa. Itu berhubungan banget dengan pola asuh kan. Kalau pola asuhnya semuanya serba difasilitasi, ya jangan minta anaknya untuk mau Berkembang baik, benar, mau inisiatif. Jadi inisiatif anak akan mati kalau di kebanyakan jangan ini, mereka akan jadi tumbuh kembang yang mager. Jadi mager bukan karena anak ya, tapi jangan-jangan karena kitanya. Iya. Gitu ya. Terus apalagi ketika emang ada beberapa anak kecil ketika masa pertumbuhan tuh lebih sering digendong atau diletakkan di baby walker kayak gitu. Jadi kan dia tuh nggak bisa mengeksplorasi lingkungan mereka. Beda lagi kalau misalnya anak-anak kecil dibiarin misal dia untuk misal bisa menatap di depan TV, jadi dia bisa mengeksplorasi lingkungannya, misal ngambil apa, oh ini apa ya, misal ada boneka-boneka kecil, tapi juga sambil diawasi dengan pengawasan dari orang tua kita ya. Jangan yang tajam-tajam dibiarin juga. Iya. Serem ya. Debus Debus ya kan. Khawatir, oke. Terus Selain itu juga sering-sering tuh diajak ke playground, main sama temen-temen gitu tuh. Kumpul sosialisasi. fondasinya gitu. Temen-temennya mau lari-lari, biasanya kan tuh anak-anak senang kalau bisa di pantai kan pada nari-narian, terus main kayak istana-istanaan pasir, ya karena dia memang ada terus juga bisa ada masalah di sensorinya ya, jadi ketika memegang-megang tekstur seperti lembek-lembek atau pasir-pasir seperti itu dia Masalah makan disuapin. Oke. Nah itu juga itu kan anak jadi nggak bisa. Padahal dengan dia makan sendiri pakai tangan itu dia juga bisa melatih beberapa tekstur makanan kan. Karena ada makanan yang kering, ada makanan yang basah, ada yang benyek kayak jelly kayak gitu kan ngajarin anak lebih pertama mindful sama makanannya, kemudian yang kedua dia lebih fokus sama makanannya dan juga dia lebih bisa ngerasain berbagai tekstur. Oke. Jadi itu sebenarnya ngajarin anak juga lebih lahap makan karena dia dibiarin sendiri, kayak dia bisa eksplor dengan makanan sendiri itu loh. Tapi kayak kalau udah disambung dengan HP, kemudian dia Terus makan ada anak makan lagi doang doang, kan, dia nggak akan aja, ngerasain oh ini makanan ternyata rasanya asam, ini rasanya manis. Cuma taunya nonton TV terus masuk aja makan, jadi dia nggak tahu apa yang dia makan. Kalau mereka makan sendiri kan kayak oh ini kayaknya ini manis deh, asam deh, enggak. Coba yang ini, oh yang ini kayaknya lengket. Jadi itu sebenarnya kan ngelatih mereka berpikir juga. Kekepoannya mereka ya, itu kan pelajaran buat mereka. Benar. Oh, gitu gitu. mereka berpikir juga. Jadi hal kecil itu makan cuman biasanya kan orang-orang mager ya. Hmm. Ngomong kan kayak aduh Oh, udah beres. iya, udah beres Jadi aja. pada nanti di sininya Lama masa ada semua yang belakangan gitu. semua yang nggak makan itu. Berarti itu mamanya yang mager. Berarti Iya. kita nggak boleh kayak gitu ya berarti ya. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya ada anak gitu ya, balita gitu yang makan cemot ya udah biarin aja, nggak apa-apa karena itu masa mereka untuk belajar Oh, gitu iya, ya. Eksplorasi Oke. perkembangan mereka. Terus saya itu juga pernah lihat ya di sosmed lah ya. Itu tuh ada yang kalau misalnya kita lagi nyuapin anak itu jangan kayak langsung dilap gitu, karena kesannya itu kayak itu akan menganggap anak itu akan menganggap kayak oh udah ini udah selesai ya. Jadi kayak cemot-cemot dikit itu nggak apa-apa gitu, mungkin biar mereka tahu ngerasain teksturnya. Itu bener nggak sih kak? Kalau kayak gitu. Iya,
belepotan tuh langsung dielak gitu. Jadi anak tuh ya udah lembek-lembek dia sendiri, jadi kurang tahu kalau oh ini lembek. Biasanya aku makan nasi, sekarang aku makan bubur sampai dudur ya. Jadi menghambat persepsi kita terhadap teknologi gitu. Kayak gitu. Mungkin lebih ke persepsi, kesalahan persepsi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi jangan dibatasi gitu Iya, ya. biar kita play with dirty gitu. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman. Apakah diet untuk anak hiperaktif dilakukan selamanya? Nah, gimana ya? Untuk perkara diet biasanya yang lebih berwenang dari dokter gizi sih. Jadi biasanya mereka karena anak yang aktif sendiri itu punya alergi makanan yang beda-beda antar anak. Nah yang itu biasanya harus memerlukan tes yang nanti baru ketahuan nih, oh ternyata anak ini alergi terhadap misalnya manis-manis ya kayak gitu. Jadi untuk lebih tahunya biasanya lebih berwenang lebih dari dokter sih. Oke, jadi juga disarankan untuk para moms juga harus konsultasi ke dokter juga ya untuk Iya, memastikan ya. Oke, kita lanjut nih, ada banyak teman-teman yang mau nanya nih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misal harus diet gluten, masih boleh minum vitamin kah? Vitamin kan biasanya ada manis-manisnya kak. Gimana? Beda ini nggak sih, beda apa namanya, beda kandungan kan. Iya, beda kandungan. Kandungannya kan beda, jadi kalau vitamin mungkin masih boleh, tapi ya itu tetap balik konsultasi lagi ke dokter. Kan dokter yang lebih paham untuk memenuhi hal obat kemudian diet kayak gitu biasanya dari pihak dokter. Jadi mungkin kita juga nggak apa-apa ya kalau misalnya dok, perlu nggak sih anak ini. Jadi misalnya dokternya menyampaikan, kita juga bisa menanyakan gitu ya. Betul. Perlu nggak sih dok apa-apa? Kadang-kadang kan mama kayak heboh nih, oh vitamin ini. Semuanya. Semuanya. Memang jadi double-double nggak efektif. Benar. Oke. Jadi apapun itu juga harus dikonsulkan ke dokter, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kalau misal ada teman-teman yang masih bingung, bisa langsung chat ke live dari Tokopedia kita. Nah, mungkin aku juga mau nambahin di sini. Di sini juga kita tersedia keranjang yang isinya adalah berbagai macam obat dan multivitamin. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada obat penurun panas, penurun demam untuk anak, serta juga ada vitamin, sirup seperti Imbus Kids, Kidivit sirup, Sangobion anak, Stimuno dan Apialis sirup. Semua itu bisa didapatkan melalui keranjang dari Tokopedia kami, dan tiap minimal pembelian 50.000 akan gratis Milton saset, serta untuk minimal pembelian 100.000 akan gratis Milton yang sugar free. Lumayan banget sih ya, lumayan banget. Jadi Check out sekarang juga oke yang free sama live live aja. Live aja gitu. Oke. Ini bermanfaat banget ya. Kita bisa check out vitamin-vitamin dengan free ongkir, tapi kita juga dapat edukasi dari kakak-kakak sekalian tentang tumbuh kembang anak. Bisa konsultasi juga ya. Nah, bisa konsultasi juga ya, buruan teman-teman yang mau gimana mungkin perkembangannya sama ini ada yang mau ditanyakan gitu. Kak, mungkin aku mau tanya, kalau misalnya di sini di Royal Healthcare ini pasien-pasien yang banyak datang itu yang seperti apa sih kak? Gitu. Maksudnya yang bawa anak dalam keadaan apa rata-rata? Rata-rata telat ngomong, terus dia juga itu terlalu aktif, jadi di kelas dia nggak bisa tenang. Itu kan salah satu kendala yang biasanya merekomendasikan di sini juga dari pihak guru. Jadi gurunya kayak yang, mah ini kayaknya anaknya ada gangguan atau ada keterlambatan di tumbuh kembang, coba dicek di tumbuh kembang aja. Jadi biasanya guru-guru merekomendasikan sih. Iya. Karena kan keuangan juga ya. Misalnya satu kelas 20 anak, gurunya satu. Nah ini satunya kesana kesini, nggak fokus, akhirnya ganggu temennya. Dan itu memang ada pasti ada indikasi dia gangguan di tumbuh kembang. Jadi pasti guru merekomendasikan untuk coba disertakan terapi. Tapi ini ya ironi juga ya, maksudnya yang aware adalah gurunya yang mungkin cuma beberapa jam dalam sehari ketemu anak gitu. Jadi seharusnya mungkin orang tuanya juga harus lebih aware lagi ya gitu ya. Jadi mencegah untuk keterlambatan bicara atau jalan lari dan lain sebagainya. Itu mungkin ya Pak. Karena biasanya di sekolah produk-produknya jauh lebih kelihatan. Jadi misalnya dia udah bisa ngomong, dia udah bisa lari, dia udah bisa pokoknya kelihatannya di rumah oke nih, kayak diajak ngomong kayak yang bisa-bisa aja. Begitu dia masuk di sekolah, ternyata diajak ngomong, dia bisa ngomong sih, tapi dia ngomongnya mantul. Jadi kayak misalnya ditanya, sudah makan? Sudah. Kayak kemarin tuh ada pasien, udah makan? Udah. Nanti makan apa? Makan sosis, tapi sosisnya diikat terus
terus dibawa pergi lari sama minion, aku takut. Wow. Kan itu maksudnya ya memang anak-anak ada pastinya mereka yang berimajinasi, tapi ada juga yang harusnya mereka bisa ditanyakan itu ini apa namanya, fokus sama pertanyaannya Sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. bener, dia tadi makan sosis tapi ada lanjutan ceritanya, sosisnya diikat di bawah lari minion, Agak dimodif ya. iya Masih jadi yang minion gitu ada yang ditanyain apa jawabnya apa, terus juga misalnya ada pelajaran kan yang selalu menceritakan ulang, ini mereka baca cerita terus kan ceritain ulang, itu ternyata nggak bisa, jadi baru kelihatan permasalahannya itu di sekolah, kayak misalnya dia nolak nulis atau nolak itu tadi ya kayak gambar atau nolak gunting mulutnya gitu kan. Itu kan baru kelihatannya di sekolah biasanya kan kayak gitu. Kalau di rumah kan cuman udah main, yang penting dia bisa ngomong. Safe zone-nya mereka ya. Iya, begitu masuk sekolah suruh duduk tenang. Nah ini PR. Terus lagi juga terlalu sering difasilitasi, jadi sebenarnya ibu-ibu di rumah juga nggak sadar kalau ternyata anaknya tuh ada gangguan pada perkembangannya kayak gitu. Mungkin biasanya kalau di sekolah kan dia harus benar-benar mandiri, misal apa-apa sendiri, tapi ketika di rumah kan misal anaknya minta ini langsung diambilin sama ibunya, misal mau membuka ini langsung dibukain, minta ini diambilin, jadi kayak misal jadi kebiasaan juga nggak mandiri, misal pengen ini itu nanti ujung-ujungnya kalau misal disuruh nggak bisa sendiri, ujung-ujungnya nangis, ini ngalah gitu. Ketika di sekolah dia mau minta ke siapa? Karena kan juga kan banyak murid tapi gurunya cuma satu gitu. Apalagi mungkin kalau temen-temennya ada yang apa usil atau iseng gitu sama dia udah cengeng, jadi kayak emosinya apa nggak bisa dikontrol gitu. Jadi hal kayak gitu yang baru kelihatannya di sekolah. Jadi memang penting juga kita tinjau setelah anak masuk sekolah, gimana sih progresnya anak gimana gitu. Iya. Apakah ongoing ataukah ada hambatan-hambatan yang perlu kita perhatikan. Benar. Seperti itu. Mungkin juga bisa kayak gini, kayak di rumah ada kebiasaan tasnya udah dibawa sama mamanya atau mbaknya atau gimana gitu, tapi sampai sekolah dia bingung. Iya. Tasnya harus diapain nih, diambil atau ditinggal nih nanti mbak ambil Iya. gitu kan. Iya. Oh itu juga bisa dites dari situ ya. Bisa. Itu tadi mematikan inisiatif anak kan karena udah biasa di fasilitasi Iya. Suami gitu. Udah ada misalnya ketika menali sepatu, jadi menali sepatu itu kan butuh konsentrasi, atensi dan keterampilan jadi kita dalam mengikat, terus memasukkan seperti itu kan. Nah, ketika di rumah mau berangkat sekolah, pulang sekolah udah bisa difasilitasi lagi sama Udah gini kan, iya. Iya, ayo kita masuk sepatu mental gitu kan. Ketika mereka mungkin udah berada di sekolah nih, terus nanti ada pelajaran olahraga dari mungkin mulai dari yang di dalam kelas jadi keluar kelas atau ke lapangan kan pakai sepatu tuh, mau tali sepatu dia bingung gimana ini ya, jadi nanti dia lihat teman-teman udah pada lari, dia masih kesusahan gitu kan, jadi nangis. bermasalah pada kemandiriannya dia juga gitu. Ini nangis, emosi, wes kan. Bubar ya, bingung. Iya. Jadi hal-hal kecil yang mungkin kita kayak yaudahlah biar cepet mbaknya aja atau biar cepet saya aja ngambil. Iya. Sebenarnya jangan gitu juga gitu Iya. ya. Karena biarkan anak belajar supaya dia bisa mandiri untuk persiapan di sekolah nanti. Iya. Betul banget itu. Lumayan ya materinya ya, banyak loh untuk ibu-ibu, para ibu-ibu yang mungkin lagi belajar di Tokopedia, di live Tokopedia kita ini. Kelihatannya sepele ya persiapan Sebenarnya masalahnya. sepele. Tapi ternyata dari hal sepele ini jadi Kompleks, jadi kompleks ya. Jadi kompleks. Benar-benar. Bayangkan aja kita yang biasanya kayak jangan itu ternyata bisa berpengaruh pada pertumbuhan motorik halus anak. Iya. Jadi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak ataupun teman-teman moms to be ataupun siapapun itu yang sedang menonton di live Tokopedia ini bisa di take notes gitu bahwa hal-hal kecil yang kita berikan ke anak-anak itu bisa berpengaruh besar pada pertumbuhan anak-anak. baik dan buruknya gitu ya. Iya, betul banget. Nambahin kayak misalnya kayak ada anak yang nggak patuh juga, itu juga ternyata ada korelasinya. Oh, Jadi anak-anak yang nggak patuh kayak yang kok nggak mau kok nggak ini gitu karena mereka pertama tidak mampu, kemudian mereka pasti ada permasalahan di motorik halus ataupun di motorik kasar yang belum beres. Jadi mereka itu menolak karena tidak mampu itu tadi. kan tidak mau ya. Jadi mereka nggak patuh kayak udahlah nggak mau. Jadi Jadi kesannya kesannya kayaknya aku nggak patuh gitu loh. Padahal jadi ada problem di fondasi tubuh kamu itu tadi. Soalnya mungkin nggak distimulasi dari awal gitu ya. Dia pun juga nggak mengenal terlalu dalam tentang hal itu karena kan tidak dari itu ya. Iya, betul banget.
Iya. Jadi maksimal umur yang masih bisa dibantu. Nggak terlambat gitu katakanlah. Indikasi telat ngomong itu minimal harusnya 2 tahun dia udah aware ini anaknya telat atau enggak ya. Kan 2 tahun itu udah minimal ada keluar kalau nggak salah 50 kosakata. Yang juga mereka harus bisa ngomongnya 2 kata. Jadi misalnya mau, atau apa tuh kayak gitu. Jadi keluar dua kata. Dia ngomongnya 2 kata kayak mau mau mi, walaupun cuma ngomongnya mau mi gitu tau ya. Tapi kan dua kata. Dan dia juga paham apa yang diomongkan. Misalnya Mimi itu ya benar-benar Mimi, Mama itu ya Mama, Papa. Karena kan anak-anak ada yang ngomongnya kayak Mama, tapi dia nggak tahu itu Mama itu Mama. Jadi kayak semua orang dipanggil Mama ya kan, Mama pokoknya semuanya banyak Mamanya kan. Tapi dia nggak ngerti arti dari Mama itu apa. Jadi kayak umur 2 tahun harusnya udah bisa ngelihat ini anaknya telat atau enggaknya. Jadi ada pasien juga kemarin umurnya 3 tahun, dia cerita bahwa ini udah telat ngomong banget. Jadi semua di sekolah jadi playgroup gitu kan, di sekolah tuh semuanya mau gurunya, temennya, kakaknya, bapaknya, ibunya tuh dipanggilnya tuh mama. Jadi cuma bisa verb yang dikeluarkan tuh cuma masih bisa bilangnya tuh mama aja, mama. Misal minta apa juga mama. Jadi emang untuk olah katanya itu juga pemahamannya juga masih belum yang bisa masih minim. Jadi emang cuma bisa mama dan mama gitu. Nggak paham apa yang diomongin. Jadi mungkin udah terlontar nih Mama, tapi maksudnya bukan itu. Arti dan itu beda gitu. 2 tahun sih harus 2 tahun ya. Aware bahasa. Jadi buat teman-teman semua, jika ada anak usia 2 tahun yang masih terganggu dalam hal memulai bicara, itu mungkin juga bisa langsung dikonsultasikan ke bagian tumbuh kembang. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kapan sebaiknya anak dikonsulkan tumbuh kembangnya? Mungkin secara umum ya. Mungkin untuk lebih ke pencegahan gitu kali ya. Kan 2 tahun itu sih. 2 tahun ya. Biasanya 2 tahun. Jadi biasanya di 2 tahun itu masa-masa krusial istilahnya, kelihatan anaknya ini mulai ada misalnya dia belum bisa jalan, atau dia telat ngomong, atau dia itu menolak permainan yang kayak buka tutup botol, atau dia menolak. Itu biasanya kelihatannya di usia 2 tahun sih. 2 tahunan itu udah yang hampir semua dari segala aspek kelihatan. Karena di umur-umur itu juga dia banyak aktivitas ya. Emang ada beberapa yang mulai dimasukkan ke sekolah atau kalau kayak gitu, terus juga udah mulai bisa mengeksplorasi lingkungan dan sudah kelihatan lucu-lucunya gitu kan. Jadi emang di saat umur itu juga kita harus bisa aware orang tua. Jadi kalau misal ada tanda-tanda yang sudah tadi kita sebutkan, ya konsul gitu. Jadi kita jangan asal kayak jamin aja 2 tahun masih kecil memang enggak belum kok. Iya. Akhirnya sampai 4 tahun gitu kan kayak jadi numpuk ya. Banyak gitu kayak yang kadang juga orang tuanya sebenarnya paham kayak ini kayaknya usia 2 tahun 2 tahun setengah itu biasanya kayak ini kayaknya anakku nih telat deh. Nah, tapi dari mbah-mbahnya nih kayak enggak, kamu dulu juga gitu. Kamu dulu juga telat ngomong kok. Kamu dulu juga. Nah, jadi kayak ngandelin yang dulu gitu loh. Jadi kayak yang dulu juga kamu gini kok nggak apa-apa. Nah, jadinya dia sebenarnya dia yakin nih anaknya telat. Tapi karena enggak apa-apa, nggak jadi konsul kan. Akhirnya nunggu lagi 3 tahun, nunggu lagi 4 tahun, baru dia nggak bisa ini anak telat. Tapi baru dibuatnya 4 tahun. Kan banyak banget cerita kayak gitu. Ya stigma orang-orang zaman kuno Mitos-mitos gitu ya. Nah, bedanya kalau zaman dulu kan kita banyak aktivitas ya. Benar. Kayak lompat tali, lompat garuda kayak gitu Iya, kan. 17-an kan rame Iya, ya. juga Iya, masak-masakan. Nostalgia ini. Dan main-main pasir tanah dan lain masak-masakan aja pakai yang tanaman apa Iya, gitu. Kita ambil kan, Nah, dari arisan kira. Jadi kita secara nggak langsung kita terstimulasi oleh lingkungan alam yang kita mainkan gitu loh. Tapi kalau anak sekarang disamain sama dia nggak bisa. Kalau sekarang kan kayak apa-apa beda. Jadi mereka cuma yang sentuh, yang lainnya nggak pakai kan. Otot-otot yang lainnya nggak pakai, jadi cuma sentuh. Gitu nggak ada HP, mereka yang diem aja. bingung mau ngapain, ada aktivitas yang biasa dia lakukan. Akhirnya cuma bisa muter-muter aja, muter-muter asumsi. Sama HP itu tadi. Berarti ini juga hal-hal yang harus diperhatikan ya. Kayak kan kita zaman dulu tuh kayak motong-motong daun gitu. Ya, Itu kan hal yang rumit loh sebenarnya. Tapi karena kita lihat
juga kita tuh dulu kayak umur berapa udah pada bisa sepedahan kan. Benar. Anak sekarang tuh sampai umur SD aja kan udah kayak udah bisa sepedahan Bu. Belum. Nah, itu kan pada sepedahan itu kan iya pada sepedahan itu kan maksudnya dia harus bisa jadi latihan keseimbangan, bisa latihan fokus, kemudian ngarah-ngarahin itu juga dia jadi paham instruksi, dia jadi paham oh itu bahaya aku harus minggir nih, itu kan juga mengolah pemikiran dia dalam menyelesaikan masalah kan. Benar. Nah, Pentingnya dapet juga gitu. anak sekarang banyak loh yang nggak sepedahan. Benar. Udah umur berapa belum bisa sepedahan. Berarti dengan kita latihan kita ajarin sepeda itu udah dapat banyak hal ya. Iya, dibanding gini-gini doang ya, main HP doang. Kayak biasanya konsultasi ke kita, PR kita juga sambil kita terapi, PR di rumah harus sepedahan setiap hari. Entah itu 5 menit, 10 menit, tapi kayak tiap hari gitu loh. Jadi berjalan seiringan ya terapi ya juga aktivitas di rumah. Karena terapi kan cuma 1 jam. Itu juga paling cuma seminggu 3-4 kali yang bisa. Ada seminggu 2 kali. Kayak nggak efektif kan, 23 jamnya di rumah ngapain gitu. Balik main gini lagi percuma ya. Jadi kita pasti kayak sepedahan setiap hari. Walaupun misal cuma 5 menit tapi setiap hari itu PR. Ini good point sih. Jadi melatih dengan cara bersepeda itu juga bisa sangat membantu untuk meningkatkan motorik halusnya si anak gitu ya. Halus kasar bahasa itu semua dari sepeda tuh bisa. Berarti pengurangan main gadget itu juga perlu ya? Perlu kayak kita udah main gadget pasti kita manteng aja kan kayak dari gitu doang. Dia juga jadi gini, udah ada jadi kacau semua. Posturnya juga nggak bagus dong. Benar. Iya, betul. Jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana. Nah, teman-teman semua, kita udah dengar banyak banget hal yang sangat penting dari tim tumbuh kembang Royal Clinic. Kita mau tepuk tangan dulu buat kalian dan kalian. Ini apa ya? Nambah 500. Jadi tadi kita udah dengar banyak banget hal yang kita perlu perhatikan, baik yang kita harus lakukan ataupun yang tidak harus kita lakukan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa langsung kontak ke Royal Clinic yang ada di Instagram, ada di royal_care, ada Royal Clinic Surabaya, serta ada Royal Clinic Med Surabaya. Nanti bisa langsung konsultasi juga ke bagian tumbuh kembang, gitu ya kak ya? Betul. Iya. Nanti bisa adik-adik bisa ketemu sama kalian sama kak. Gitu. Nah, teman-teman mungkin saat ini penonton. Terima kasih 470 penonton. Oh, wow, mungkin tepuk tangan juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyimak konsultasi kita pada hari ini. Saya sendiri juga jadi belajar loh kak. Terima kasih banyak loh kak. Teman-teman belajar nggak semua ini? Jadi belajar ya? Jadi ya. Nah, gitu. Kita mau terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah standby, sudah nonton, kakak-kakak juga yang jadi narasumber pada malam hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang lebih seru lagi, lebih semangat lagi. Teman-teman juga bisa mungkin request topiknya di Instagram kita atau Tokopedia kita. Jadi kita pamit, sampai jumpa pada minggu depan. Mati langsung aja. Gak usah biarin naik sampai bisa. Ya.